Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardin dengan NIM 19650043 dari kelas B. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosa Hama dan Penyakit pada Bunga Krisan menggunakan Forward Canning. Jadi jurnal ini dengan penulis dari jurnal ini yaitu Hanif Afandi dan Danang Arbian Sulyastyo dengan nama Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia. Dan volume jurnal ini yaitu volume 13 dengan nomor 2 tahun 2019 dan ISSN-nya 25808397 dalam kurung O titik koma 0852730X dalam kurung P. Oke, jadi bunga krisan adalah jenis tumbuhan berbunga yang sering ditanam sebagai tanaman hias atau bunga petik. Petani bunga krisan rata-rata mempunyai pengetahuan yang kurang mengenai hama dan penyakit pada bunga krisan yang susah untuk didefinisikan, sehingga terlambat dalam melakukan penganaan dan pencegahan yang nantinya akan berakibat pada penurunan hasil panen bunga krisan. Aplikasi sistem pakar dalam pengambilan keputusan menggunakan mesin intervensi seperti Forward Canning yang bekerja dengan menelusuri kasus-kasus berdasarkan rule pada pohon keputusan. Diagnosa hama dan penyakit menggunakan metode Forward Canning. Sistem pakar yang akan dibangun digunakan untuk mendiagnosa penyakit pada bunga krisan dengan metode Forward Canning yang akan digunakan untuk mencocokkan gejala-gejala yang berupa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh user dengan rule yang ada. Kemudian akan didapatkan kesimpulan. Rule didapat dari kumpulan semua fakta yang merupakan gejala suatu penyakit tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam aturan if then. Hasil output sistem berupa nama penyakit, pengobatan dan pengendalian. Bisa dilihat seperti gambar di berikut. Sistem pakar diagnosa penyakit bunga krisan membutuhkan basis pengetahuan untuk membantu menentukan penyakit bunga krisan. Basis pengetahuan ini berisi data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Basis pengetahuan yang dibutuhkan sistem terdiri dari gejala-gejala, jenis penyakit, keterangan setiap penyakit, solusi pengobatan, dan pencegahannya. Dalam perancangan basis pengetahuan ini menggunakan kaidah produksi sebagai saran untuk presentasi pengetahuan. Berdasarkan pakar bunga krisan yaitu Bapak Misnan yang berprofesi sebagai ketua kelompok tani di Desa Pencok Sumo, Kabupaten Malang, terdapat beberapa penyakit bunga krisan dan gejala yang ditimbulkan serta penanganannya. Basis pengetahuan dimaksudkan dalam program sehingga komputer akan berperan sebagai ahli yang mampu mengidentifikasi jenis penyakit, gejala, dan solusi pengobatan. Jumlah penyakit yang diolah dalam sistem pakar penyakit bunga krisan adalah sebanyak 12 penyakit yang sering dialami bunga krisan di Desa Poncok Sumo. Jika data penyakit bunga krisan dijadikan bentuk kode, maka akan menjadi kode yang ditampilkan pada tabel. Jadi bisa kita lihat tabel seperti berikut ini. Oke, data-data gejala yang digunakan dalam sistem pakar penyakit bunga krisan ini berjumlah 30 gejala. Data gejala dijadikan bentuk kode seperti yang ditunjukkan pada tabel. Jadi tabelnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, pohon keputusan. Proses pencarian dari pohon keputusan menggunakan pencairan algoritma teknik best first search. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana proses terbaik untuk mencari solusi.
Pohon keputusan terdiri dari gejala penyakit dan garis penghubung yang menunjukkan hubungan antar objek. Pohon keputusan ditunjukkan pada gambar. Jadi bisa kita lihat seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya tabel keputusan. Berdasarkan pengetahuan yang berupa data gejala dan penyakit pada bunga krisan, maka dapat dibuat basis pengetahuan berupa hubungan atau keterkaitan yang ada antar gejala-gejala dan penyakit yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan pada tabel keputusan, seperti ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut. Jadi tabelnya seperti ini. Berdasarkan informasi tersebut, maka disusun sebanyak 12 rule base yang berkaitan dengan jenis penyakit yang sering dikeluarkan oleh para petani bunga krisan. Rule base tersebut adalah sebagai berikut. Jadi gambarnya seperti tabel berikut ini ya. Dari tabel 5 di atas dapat dibuat tabel rule dalam bentuk kode seperti pada tabel 6, yaitu tabel rule dalam bentuk kode. Jadi tabelnya itu seperti ini. Kemudian pemodalan sistem. Pemodalan sistem dalam bentuk forward yang dapat ditunjukkan pada gambar 3 di bawah. Forward sistem mulai dari user memilih menu form, kemudian menuju ke menu konsultasi. Dari menu konsultasi menjawab pertanyaan sistem. Dari pernyataan sistem, kemudian user memilih dan jawaban akan diproses. Langkah tersebut bisa dilihat pada gambar 3 yang ada di bawah ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Implementasi antarmuka pengguna. Sesuai dengan perancangan sistem yang akan dibahas sebelumnya. Ada halaman untuk akses user dan admin. Untuk halaman admin dapat diakses oleh administrator. Dan untuk user hanya bisa mengakses hanya sebagian halaman yang akan diberikan oleh sistem. Halaman login admin. Sebelum admin dapat mengakses halaman sistem seluruhnya, si orang administrator harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username. Jadi tampilan admin dan halaman login, halaman set halaman penyakit ini bisa kita lihat seperti gambar yang ada di sini. Oke, selanjutnya ini adalah halaman diagnosa. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke jurnal yang kedua. Di sini pada jurnal kedua ini dengan judul diagnosa penyakit database pada masyarakat. Di jurnal kedua ini dengan judul diagnosa penyakit diabetes pada masyarakat awam menggunakan metode backward scanning. Jadi di jurnal ini nama penulisnya itu Donald Lutfan. Dan nama jurnalnya Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi serta volumenya volume 1 dengan nomor 4 tahun 2019 dan ISSN-nya yaitu 2686 garis mendata 3154. Oke, sistem pakar adalah sistem komputer yang ditunjukkan untuk meniru semua aspek atau emulates. Kemampuan pengambilan keputusan atau decision making seorang pakar. Sistem pakar memanfaatkan secara maksimal pengetahuan khusus selayaknya seorang pakar untuk memecahkan masalah. User memberikan informasi atau fakta kepada sistem dan menerima respon berupa saran ahli atau advice expertise. Secara internal, sistem terdiri dari dua komponen utama yaitu basis pengetahuan atau knowledge based dan berisi pengetahuan yang akan digunakan oleh komponen lainnya yaitu machine inference atau inference engine untuk menghasilkan kesimpulan sebagai respon terhadap query yang dilakukan user. Gambar 1 di bawah ini mengilustrasikan konsep dasar sistem pakar berbasis pengetahuan atau knowledge based expert system. Jadi kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Ini merupakan gambar konsep dasar fungsi sistem pakar berbasis pengetahuan. Oke, selanjutnya pengetahuan tidak tertulis yang dimiliki oleh seorang pakar harus diekstrasikan melalui wawancara secara ekstensif oleh knowledge engineer.
Proses pengembangan sistem pakar yang berhubungan dengan perolehan pengetahuan dari pakar maupun sumber lain. Dan codingnya disebut sebagai knowledge engineering. Tahapan pengembangan sistem pakar secara umum terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi gambarnya seperti di bawah ini. Kemudian adapun arsitektur sistem pakar terlihat pada gambar di bawah ini. Pada umumnya antarmuka pemakai juga berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan fasilitas penjelasan sistem dan memberikan tuntunan penggunaan sistem secara menyeluruh langkah demi langkah sehingga pemakaian mengerti apa yang harus dilakukan terhadap sistem. Kemudian backward chaining atau runtut balik. Runtut balik atau backward chaining merupakan strategi pencarian yang arahnya kebalikan dari rumput maju atau forward chaining. Proses pencarian dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Pada metode inferensi dengan backward chaining akan mencari aturan atau rule yang dimiliki konsekuen atau chain clause yang mengarah kepada tujuan yang diskenariokan atau dilindungi. Gambar 4 di bawah ini adalah diagram backward chaining atau runut balik. Jadi gambarnya yang ini. Langkah-langkah kerja backward chaining. Langkah-langkah kerja backward chaining berisi tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan metode backward chaining. Adapun langkah-langkah kerja backward chaining dapat dilihat pada gambar 5. Gambarnya seperti yang ini. Oke, jadi perbedaan dari kedua jurnal yang telah saya jelaskan sebelumnya yaitu jurnal yang pertama menggunakan metode forward chaining dan pengujian yang digunakan yaitu pengujian akurasi dengan data uji sebanyak 21 penguji. Sedangkan jurnal yang kedua menggunakan metode backward chaining dengan menggunakan pendekatan goal driven. Dan hasil dari pengujian metode ini adalah bahwa pengguna memahami bahwa dia diabetes dan tahu bagaimana cara mencegahnya. Oke, itulah dia penjelasan jurnal dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.